Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, maka ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. 10 tahun lebih yang lalu, saya sudah masuk orang yang lanjut usia. Artinya menurut katakan tingkat bawah itu kalau pensiun itu sudah 60 tahun. Bahkan yang prajurit itu sudah 57 tahun, 58 sudah dipensiun.
Kalau yang punya jabatan tinggi, pensiunnya usianya lebih lanjut. Waktu itu saya naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya ini. Membawa koper yang besar. Waktu masuk kereta itu duduk di ujung, sudah ada duduk di situ seorang mahasiswi. Mahasiswi itu melihat saya, dia berdiri dan mengangkatkan koper saya supaya ditaruh di rak atas itu. Saya kagum karena melihat saya mungkin kelihatan rapuh, lalu mengangkatkan koper saya ke tempat di atas bangku itu, di atas. Suatu perbuatan yang terpuji dan saya senang. Dia mahasiswi dari suatu universitas. Pada waktu muda, artinya bukan muda tapi umur 30-an lah. Itu kalau naik kereta api itu tidak seperti sekarang, berdesak-desak. Siapa saja boleh naik kereta itu asal punya karcis dan berdiri. Saya termasuk yang dapat tempat duduk dan melihat seorang yang lanjut usia berdiri. Mungkin karena saya masih punya rasa kasihan, belas kasih. Perjalanan panjang dari Surabaya sampai Purwokerto situ. Dan saya berikan tempat duduk itu. Seorang bapak yang saya kenal punya putri yang muda belia karena setelah istrinya meninggal dia menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda sehingga anaknya itu juga usianya terpaut jauh dengan dia. Tetapi ketika anaknya perempuan itu ingin mendapatkan visa untuk dapat belajar ke luar negeri, dia mau pergi ke Jakarta seorang diri untuk mendapatkan visa di kedutaan besar itu. Tetapi bapaknya yang sudah cukup lanjut usianya itu sayang kepada dia. Sehingga dia berkata akan menemani. Anaknya itu tidak mau, tidak usah, papa sudah lanjut usia. Tetapi bapaknya itu berkeras. Tidak boleh kamu berangkat sendirian. Tetapi di tengah jalan dengan kereta api itu, papanya yang sudah tua itu mendapat stroke di tengah jalan. Sehingga di stasiun yang kecil itu diturunkan di situ. Papanya itu dibawa ke rumah sakit dan dia menemani. Beruntung karena anak itu memang punya sense of belonging atau compassion. Ikut merasakan betapa papanya yang dia sayangi itu tidak sadar. Karena itu dia menemani. Untung sembuh, dalam seminggu sembuh dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Lalu itu
ungkapan ya, bagaimana seorang tua itu juga punya rasa sayang, sekalipun kekuatannya sudah rapuh, tetapi dia masih mau bergiat. Begitu juga dalam majalah hidup. Majalah hidup itu ada penulis atau surat pembaca itu menuliskan dari seorang tua. Seorang tua, majalah hidup itu kan tentang kegerejaan. Jadi dia mengatakan, mengapa sekarang saya itu sulit untuk ikut perayaan di gereja? Karena lagu-lagunya serba baru, ganti, sehingga saya tidak bisa mengikuti. Dia minta perhatian, karena sebagai seorang yang lanjut usia, dia itu katakan sudah hafal lagu-lagu lama itu. Bukankah lagu-lagu lama itu juga bagus? Dia bertanya demikian. Lalu saya merasakan itu. Sebab seorang yang sudah tua itu tidak gampang lagi untuk hafal, tidak gampang lagi untuk belajar. Tetapi dia ingin itu, ikut aktif di dalam perayaan gereja. Lalu kita juga mengharapkan bahwa gereja ini juga berperan untuk memperhatikan para lanjut usia itu, keinginan-keinginan mereka. Dan kita ini diberi oleh Tuhan itu compassion itu, hati yang mengenal siapa saja yang dicintai. Tuhan Yesus itu mengatakan kita itu supaya mencintai sesama kita. Mencintai itu berarti juga mengenal. Ya. Compassion itu kan artinya belas kasih. Compassion itu artinya seperti Yesus yang melihat orang dan ikut merasakan betapa kebutuhannya, lalu ditolongnya. Hari ini Tuhan Yesus juga melihat orang banyak itu dan berkata kepada Filipus, adakah roti di sini? Malahan seorang anak yang membawa itu. Rasulnya Andreas itu berkata, seorang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu terjadi itu, semua orang dapat makan. Malahan sisanya 12 bakul, sisanya itu masih 12 bakul. Itu karya Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia memperhatikan setiap orang, siapapun juga. Bukankah kita juga lalu memperhatikan sesama kita, lebih-lebih yang lanjut usia, karena mereka itu sudah alat-alat tubuhnya sudah mengalami degradasi ya, atau kekurangan. Siapapun yang lemah itu mestinya kita ini ikut bertanggung jawab. Karena kita diberi oleh Tuhan itu roh yang sama. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang. Dan bila roh kita itu menjawab roh Tuhan itu, kita pun makin serupa dengan Yesus Kristus itu, yang punya hati, tahu. Saya itu dulu pada waktu masih remaja sering berbicara dengan nenek saya. Nenek saya itu suka cerita ketika sore hari menjelang malam kumpul-kumpul bersama dengan ibu saya, lalu cerita masa lampaunya, bagaimana dia itu hidup, bagaimana dia itu mengikuti orang tuanya, bahkan untuk menikah dia itu dinikahkan. Dia tidak tahu siapa suaminya. Baru pada perayaan itu ketika cadarnya dibuka, dia baru melihat,
oh ini suami saya. Tetapi pasangan itu, kakek dan nenek saya, sampai usia lanjut, mereka tetap bersatu, saling mengasihi, sekalipun baru berjumpa. Dinikahkan oleh orang tuanya. Tetapi saya kagum dengan mereka itu yang suka bercerita untuk mengungkapkan bagaimana perasaan. Orang tua itu ingin ditemani. Seorang yang lanjut usia itu, apalagi kalau dia sendirian. Banyak sekarang itu orang yang hidup sendiri. Karena itu kita perlu juga memperhatikan mereka itu yang sudah lanjut usia, karena badan ini tahu makin lemah. Sudah mencapai ketika berkembang penuh, mungkin sampai usia 30 tahun itu orang mencapai puncaknya, 30-40 tahun, kemudian sudah mulai menurun. Kelenjar-kelenjarnya sudah mulai aus. Karena itu hari ini mungkin Paus Fransiskus itu ketika masih menjadi uskup di Argentina itu, kita tahu dia itu tidak mau tinggal di rumah keuskupan. Dia tinggal di apartemen yang sederhana. Rupanya dia ingin di tengah-tengah umat Allah. Sehingga dia tahu dan merasakan umatnya, apa yang dialami umatnya itu. Karena itu kita pun hendaknya juga tidak menyendiri di rumah kita masing-masing, tetapi kita juga pergi kemana-mana untuk melihat keadaan masyarakat kita. Kita tahu masyarakat kita itu banyak yang masih butuh pertolongan. Kita ini negara Pancasila, tetapi Pancasila itu sekarang ada di mana? Pancasila itu kekeluargaan. Karena itu sampai Uskup Indonesia yang pertama itu mengatakan 100% Pancasila itu 100% Katolik. 100% Katolik itu semestinya 100% Pancasila. Di mana ketuhanan itu menjadi pokok hidup. Karena itu lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Sekarang itu kita itu seringkali mendapat tantangan justru dari keadaan kita yang dinyamankan oleh peralatan-peralatan, oleh teknologi, sehingga kita merasa nyaman. Lalu kita lupa bahwa kita masih punya peran besar untuk keselamatan sesama kita, untuk menyelamatkan. Karena kata Tuhan Yesus, bila engkau menyelamatkan jiwa orang, kamu diselamatkan jiwamu. Karena itu kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah mengungkapkan bahwa Dia itu memperhatikan siapapun juga. Kita membagi-bagi orang dalam generasi-generasi. Generasi baby boomer, generasi XYZ, generasi milenial. Tetapi hendaknya tradisi kekeluargaan, tradisi kasih mengasihi, seperti Tuhan yang memberi hukum Musa itu salah satunya, hormatilah ibu bapamu. Mari kita juga menghormati mereka itu. Dan kita pun dapat melakukan apa yang dikehendaki Yesus dalam diri kita ketika Ia berkata, cintailah sesamamu. Perhatikanlah sesamamu. Mereka yang butuh pertolongan, ulurkanlah tanganmu. Jangan tidak peduli. Karena sekarang itu orang seringkali kepentingan saya yang utama.
Tetapi Yesus berkata, barang siapa menyerahkan nyawanya untuk aku, ia akan memperoleh nyawanya. Mari kita bergembira karena Tuhan itu tahu isi hati kita. Dan kita pun hendaknya mengetahui kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Lebih-lebih yang lanjut usia itu yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus supaya kita diingatkan bahwa mereka itu butuh perhatian dan kasih sayang. Amin. Marilah kita bersatu dalam iman kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara kekasih, marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Tuhan memperhatikan kelaparan hati setiap orang. Ia bersedia pula membantu bila kita berdoa dengan penuh keyakinan. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Tuhan memberkati dan melindungi pelayanan Bapa Suci Sri Paus dan para uskup dan bagi gereja yang dipimpinnya. Semoga gereja menjadi rumah yang lebih ramah bagi para kakek nenek dan lanjut usia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa mendampingi dan menabahkan hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka, agar jangan putus asa dan membangkitkan rasa belas kasih kita, agar dengan bantuan rahmat-Nya kita mampu meringankan beban mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kakek nenek, opa oma dan para lansia, semoga Allah Bapa melindungi dan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami generasi muda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat dan generasi muda, semoga Allah Bapa memberkati umat dan generasi muda sehingga mampu bersikap ramah, saling menghormati dan menghargai para senior, kakek nenek, opa oma, dan para lansia, serta mendukung segala aktivitas kehidupan lansia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki yang sakit, menderita, dan berkekurangan, semoga Allah Bapa memberkati umat paroki yang sedang sakit, menderita, dan berkekurangan,
Semoga kasih-Mu melimpah untuk mereka dan memberi anugerah kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan, serta mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, para kakek dan nenek dan lanjut usia, agar kami dapat menjadi sumber kebijaksanaan bagi keluarga kami, dan agar kami dapat belajar untuk mewariskan harta iman kepada anak cucu kami dan generasi yang lebih muda. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Bila kami lapar benar akan Dikau, maka dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami, dan curahkanlah kasih-Mu yang melimpah dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudari-saudara kekasih, supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, sumber segala rahmat, Firman-Mu sungguh hidup dan kuat. Mampukanlah kami untuk dapat bersatu dalam membela kebenaran, sehingga kami dapat mewujudkan keluarga yang rukun dan damai, menjadi terang dan garam dunia. Sehingga kami dapat mempersembahkan hidup dan pelayanan kami kepadamu. Dengan demikian kami layak dan pantas untuk menerima kehidupan kekal bersamamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan
berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami yang rapuh ini. Dari sebab itu, kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi.